Abiyasa punya anak Pandu. Pandu punya anak Harjuna. Harjuna punya anak Angkawijaya. Angkawijaya punya anak Parikesit. Parikesit ki wis menyatu antarane Astina dan Pandhawa dadi Dahak Kediri. Parikesit punya anak yang namanya Bambang Yudhoyono. Bambang Yudhoyono punya anak Bambang Yudhoyoko. Bambang Yudhoyoko punya anak Bambang Jayawijaya. Bambang Jayawijaya punya anak yang namanya Jayabaya Kediri sampai ke Brawijaya kelima Sang Wisnu sudah pulang di Kayangan karena bahasanya wis ra nganggo Wisnu. Brawijaya punya anak yang namanya Raden Patah. Ya kan? Wis agama Islam jenenge wis sallu ala Muhammad wis unine wis ngono kuwi. Pun ganti Nur Muhammad. Nur Muhammad uga sang Bathara Pecarian meneh. Nah, maka sampai yang sekarang inilah. Sekarang yang Jawata Dewa itu apa? Itu anak Adam. Ning Dewa karo menungso alame beda. Alamnya Bebranahane enggak beda seperti sekarang karena sekarang ini sudah dikuasani. Iki cahaya-cahaya ini sampai enggak nembus sampai di alam situ. Tapi sebenarnya ya seperti manusia. Manusia punya anak ya dewa barang kuwi mau. Mula dewa karo menungso tuwa endi? Ya tuwa menungso. Nggih. Lah iya kan Bathara Guru anake sapa? Bathara Guru anak tunggal, tunggal anak sapa? Sang Hyang Wenang, Wenang anak sapa? Sang Hyang Nurrasa, Rasa anak sapa? Nur Cahya. Curyana anak sapa? Anak Sis. Sis anak sapa? Adam. Adam ki menungso apa dewa? Nggih, menungso. Menungso kan? Berarti ya dewa karo menungso kuwi tuwa menungso. Menungsane ra ngono. Nawin purana kula critani jroning kitab Pujangga Naya Malila tafsir manggeni sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak saha ibu-ibu. Sehat nggih? Nggih. Bicara tentang pewayangan, Mbak. Ini mah ada satu pertanyaan sing nyangkut mriku. Napa perbedaane dan kesamaan? Perbedaan dan kesamaan antarane Bathara, Jawata, Dewa lan malaikat. Perbedaane napa, kesamaane napa, Mbak? Jawata. Yang namanya bangsa Jawata ki bangsa siluman. Entah itu dari roh manusia, entah itu dari jin. Jin itu bahasa Arab, nak bahasa kita, bahasa percampuran, bahasa India Gandharwa. Gendruwo itu jin. Lah malah yang bangsa palimunan sifatnya yang tidak kelihatan, maka ada kata jini, juna, wajana. Itu silom semua itu. Bangsa siluman, bangsa silom, goib yang tidak bisa dipandang. Malah maling itu termasuk siluman kan nggak ketok kan, nggak kelihatan. Tuh. Maka kalau kita bahasa bangsa Jawata berarti bangsa siluman, entah itu yang negatif atau yang positif, yang sifatnya tidak kelihatan, itu namanya siluman Jawata. Nah, Bathara, kalau Bathara itu sudah ada tingkat-tingkatan. Bathara Narada berarti dewa, artinya apa? Itu adalah sesuatu nur yang sudah mendapatkan nur. Terus Bathara Krishna itu adalah dia adalah yang namanya Wisnu, itu dia dewa juru memelihara. Bathara Siwa itu dia adalah dewa kerusakan atau dewa kasampurnan. Maka namanya dewa. Dan namanya Bathara. Kalau dewa itu ada dewa Pak Pangrencana dan dewa yang menurunkan wahyu.
Mula dewa pangrencana iku juga dewa ngono lho. Kaya bangsa sing negatif-negatif, Banaspati segala macam itu dewa pangrencana. Jadi dewa Bathara guru wake menurunkan wahyu itu juga diuji. Nah, yang uji yang godo ini termasuk dewa pangrencana niku wau. Jadi iya. kata Bathara itu sendiri itu juga bisa jadi perwujudan nur, Mbak. Nur juga, tapi berdewane pangrencana Bathara. Kalau Bathara itu adalah dewa atau bilang kalau itu waktu, sewaktu-waktu dia tuh selalu godom loh. Waktu itu tajamnya ngungkuli pedang, sebut wahid, ngungkuli pedang. Maka wal ngasri nang sana lapil kusrin latina manu wa ngamilu solekati wa tawasobil kak wa tawasobi sober. Tinggal orang itu bejo cilokone manusia tergantung leh gunakno waktu. Karena waktu itu dianggap jahat luwih jahat, dianggap hebat luwih hebat, dianggap api luwih api. Karena maka Bathara Kala itu dewa ya waktu. Sewaktu-waktu dia selalu goda manusia. Maka kalau waktu itu negatif ya Bathara Kala, kalau waktu itu bagus ya Bathara Kresna, sang yang penjelmaan sang yang Wisnu. Lah Muhammad iku sapa? Nak Muhammad Kanjeng Nabi wujude anake wong Pak Abdullah. Sayyid Abdullah. Itu bin, ya kan? Itu Kresnane. Wisnune nurun Muhammate. Ngono lho. Nah, lah mongko Kresna itu seandainya koncatan sang Wisnu tega nguntal Pandhawa. Tega nguntal Pandhawa. Oh, ngaten. Lah mengko bagikan umat Islam itu kalau nur hudanya sudah hilang, sang yang Wisnu hilang, nur suci nur Muhammad sudah hilang, sifatnya wis nipu, ngapusi, mitnah, maka itu jadinya ya dewa pangrencana. Kiyayo tegel kali jamaah. Kiyayo tegel karo jamaah ae, apa meneh jamaah ayu. Duntal badhok dhewe kuwi kok ngono lho. Karena Wisnune gek eneng ngono lho. Nggih, urunan bae ngoten. Enggak. Maka Kresna kalau koncatan Wisnu itu tega karo Pandhawa. Nggih. Mongko sing jenenge Habib enenge mung mitnah nyacat maidu, berarti itu Kresna tok gek eneng Wisnune ngono lho. Oh, nggih. Ibaratnya culiga tanpa yoni, tanpa roh. Oh, nggih. Ya mengko itu dewa lah. Yang namanya Bathara itu sudah tingkatan tinggi. Oh, ngaten. Sekedar dewa itu persamaan. Kabeh itu alam dewa. Ya maka kita harus tahu. Jin. Jadi dewa itu siapa? Dewa itu manusia ngono lho. Tapi manusia yang beda tempatnya. Jadi persimpangan jalan mulai zaman Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Sayyidina Syekh punya anak namanya Anwar dan Anwas. Anwar itu kembarannya Anwas. Anwas itu menungso biasa lahirnya, bayinya, akhirnya besarnya juga gilut agamane yang-yange sampai ke Nabi Muhammad. Bawa saringate. Lah sedangkan Anwar itu mulai dari lahir sudah ditetapkan dari makhluk cahaya, cat katon, cat ora, kadang kelihatan, kadang enggak. Sukanya bertapa. Akhirnya bertapa, terus dia mendapatkan petunjuk suruh bertapa di To'e Kali Nil. Sungai Nil itu sungai yang terbesar di wilayah Timur Tengah yang namanya Mesir ya. Perbatasan antara Mesir dan Afrika. Itu Kali Nil. Di Kali Nil itu bertapa di sana mendapatkan pusaka 3 yang namanya 1 yang namanya Cupu Mane Hastagina, 2 oyot loto masadi, oyot atau kayu yang berindil tanpa pohon, tanpa godong. Gus Sukron punya pusaka itu. Oyot loto masadi itu berindil. Isi Tirta Komandanu, Tirta banyu Komandanu ki air yang hidup, artinya apa? Mani. Kuwi apa ya waya tangi ya tangi dhewe, waya turu ya turu dhewe. Nggih. Otomatis niku. Ora ngerti sangkan parane roro ya beko dhewe. Nggih. Ayat yang berindil. Nggih. Iki jenenge ayat loto mau sadi. Nggih. Yang
Yang ketiga adalah sesupe atau ali-ali. Ali-ali namanya Retno Dumilah, gambar swarga. Kalau di dunia ini iming-imingnya swarga, kebahagiaan, kok jadi pangkat, jadi dokter, jadi presiden, jadi supaya digiat. Nah, mula 3 perkara ini dihitung pusokone iblis. Maka orang di dunia berarti orang cinta pada dunia berarti iblis gitu loh. Karena itu pusoko iblis. Waktu zaman itu terus dia diperintahkan bertapa lagi di gua di Pulau Dewa, Pulau Dharma. Di situ akhirnya ada raja jin yang terusik. Akhirnya perang campuh itu ya. Akhirnya dikalahkan tapi tidak dibunuh, akhirnya jadi patih, kerajaan diberikan, akhirnya dia suruh nikah pada anaknya 1. Nah, akhirnya jadi mantunya. Angkat disengkake ngaluhur, diangkat jadi raja di situ. Dia bergelar jadi Sangyang Prabu Sangyang Nur Cahyo. Karena cahaya dia. Punya anak 1 namanya Sangyang Nur Roso. Nur Roso punya anak Sangyang Wenang. Sangyang Wenang punya anak Sangyang Tunggal. Sangyang Tunggal punya anak. Wah, lah Sangyang Tunggal ini juga bertapa lagi karena iri. Waktu zaman Sangyang Wenang itu zamannya Nabi Sulaiman. Perang rebutan panguwasa. Nah, itu kan perang. Akhirnya akhirnya Sangyang Tunggal ini iri. Kenapa semua itu podo-podo putune Mbah Adam? Gugat kali Gusti Allah. Gugat. Kok selalu nugroho itu selalu diberikan oleh orang di bumi. Anak dari keturunan manusia. Keturunan dari Anwas ya. Yang di bumi. Kenapa orang yang di makhluk cahaya ini tadi kadewatan nggak tahu untuk nugroho? Ya, kira. 1, 2, manusia diberi pandangan 3, bisa tahu alamnya dewa, bisa tahu alamnya hewan, bisa tahu alamnya manusia. Kok sedangkan dewa enggak gitu. Sedangkan manusia bisa masuk di alamnya dewa, tapi dewa tidak bisa masuk di alamnya manusia karena enggak punya jasad gitu kan. Nah, karena enggak punya jasad, akhirnya dia kepengen itu, akhirnya bertapa. Akhirnya tentu ada kerajaan juga terusik yang namanya Sangyang Rekoto sapa dewane Yuyu namanya Rekoto Tomo, punya anak wanita yang namanya Rekotowati. Akhirnya di waktu itu dijajah oleh jin yang namanya Jin Nujum. Perang dikalahkan, akhirnya dibantu oleh Sangyang Tunggal ini menang, akhirnya dengan hadiah anaknya Rekotowati. Tujuanmu apa? Saya ingin punya anak nanti yang sempurna seperti Sulaiman, karena Sulaiman dengan panca indrianya bisa melihat tiga pandangan, bisa mandang alam dewa, alam hewan, bahkan alam manusia. Kok dewa enggak? Akhirnya dituruti, tapi bukan harus orang satu. Rekotowati dan Sangyang Tunggal punya anak 1. Neng bukan wujud anak, wujud telur. Wujud telur kan telu to cacahe to. Kulite telur, putihe, kuninge. Kalau jenenge N3 telu. Blitigan berarti kan telu. Unsur telu itu. Akhirnya dipuja dengan Sangyang Wenang. Didoakan. Akhirnya kasutnya telur itu menjadi yang namanya Tejomoyo. Yang putihnya telur jadi Ismoyo, kuningnya telur jadi Manik Moyo. Tejomoyo ringkese rembug ya. Tejomoyo akhirnya diturunkan ke bumi, suruh ngomong watak satrio. Nah, itu dia wujudmu ganteng ya, engko gak jadi jadi diganti wujud elek. Waktu itu nguntal gunung ceritanya nak diterangkan tak no waktu kok. Nah melek jelas sang pertanyaan harus datang supaya jelas ya. Akhirnya turun di Gunung Tidar. Manik Moyo sapa? Tejomoyo dadi Tejo Mantri atau Togok. Itu ya nang donya ngomong wong elek karo ngomong wong apik ra ngono wae gambare. Karena dipitnah oleh Manik Moyo. Yo wau pusaka
pusaka wau sing ge kaya Latama Sadi dikok ngisor bantale Tejamaya. Terus Cupu Maniastigana nang doko ngisor bantale Ismaya. Akhirnya diusir karo Sang Hyang Tunggal, akhirnya turun ning bumi kuwi. Kejahatane Manikmaya seperti itu. Terjadinya perang yang sekarang ini terjadi gara-gara telung pusaka niku. Lah, karena rebutan ini tadi. Kursi uhu. Kursi rebutannya kursi kuda penguasa. Nah, akhirnya sing renggani jadi pimpinaning dewa, presidening dewa Republik Kadewatan ya Manikmaya jumeneng Bathara Guru. Bathara Guru punya anak Bathara Bromo. Bathara Bromo punya jenenge Bathara Indra. Nanti sampai apa ya Sekutrem, Palasara bareng segawéyan nganti tekan Abiyasa. Abiyasa punya anak Pandu. Pandu punya anak Harjuna. Harjuna punya anak Angkawijaya. Angkawijaya punya anak Parikesit. Parikesit ki wis menyatu antarane Astina dan Pandhawa dadi Dahak Kediri. Parikesit punya anak yang namanya Bambang Yudhoyono. Bambang Yudhoyono punya anak Bambang Yudhoyoko. Bambang Yudhoyoko punya anak Bambang Jayawijaya. Bambang Jayawijaya punya anak yang namanya Jayabaya Kediri sampai ke Brawijaya kelima. Sang Wisnu sudah pulang di Kayangan karena bahasanya wis ra nganggo Wisnu. Brawijaya punya anak yang namanya Raden Patah, ya kan? Wis agama Islam, jenenge wis sallu ala Muhammad, wis unine wis ngono kuwi. Pun ganti Nur Muhammad. Nur Muhammad, uga sang Bathara Pecarian meneh. Nah, maka sampai yang sekarang inilah. Sekarang yang Jawata Dewa itu apa? Itu anak Adam. Ning dewa karo menungso alame beda. Alamnya bebranahannya enggak beda seperti sekarang karena sekarang ini sudah dikuasani iki cahaya-cahaya ini sampai enggak nembus sampai di alam situ. Tapi sebenarnya ya seperti manusia. Karena di situ hanya diciptakan makhluk yang berakal itu hanya manusia dan jin. Manusia punya anak ya dewa barang kuwi mau. Mula dewa karo menungso tuwa endi? Ya tuwa menungso. Nah, iya kan Bathara Guru anak sapa? Bathara Guru anak tunggal anak sapa? Sang Hyang Wenang anak sapa? Sang Hyang Nurrasa anak sapa? Nur Cahya. Suryana anak sapa? Anak Sis anak sapa? Adam ki menungso apa dewa? Menungso kan. Berarti ya dewa karo menungso kuwi tuwa menungsane ra ngono. Ndak. Jin iki yang diciptakan dari uruping geni, mula selalu jin sing dimungsuhi menungso karo bangsa dewa. Ngaten. Ya, lah mulai zaman Nabi Sulaiman ki sudah bersilang. Ada bersilangan. Ya, karena apa? Waktu itu jin kawin dengan manusia, manusia kawin dengan jin, jin kawin dengan dewa, dewa kawin dengan jin dan semuanya bersilang. No, akhirnya rantai-rantai sampai ke sekarang larinya ke Pulau Wetan, yaitu wujudnya di Nusantara Jawa. Kula jenenge ngilmu Jawa. Lah kula Islam Jawa ki sing darani Islam Madiyin. Madiyan ki tegese panggonan. Berarti wong Jawa ki sebelum ada agama wis ngerti, sudah tahu tempatnya namanya Islam atau keselamatan. Maka semua agama diterima, Hindu, Buddha, Kristen diterima karena agama-agama datang di Jawa kepengen menuju kepada Islam, artinya kepengen keselamatan. Juga dalam ayat yang namanya aslama, yuslimun dan islama. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik itu ya Islam, tapi bukan agama Islam. Dalam arti yang benar-benar dia melakukan agamanya maka akan Islam, artinya akan selamat gitu loh. Nah, kalau yang namanya kafir itu orang yang nggak punya agama, yang nggak sembahyang. Walaupun Hindu, Buddha, Kristen, Katolik itu punya sembahyang, tapi beda caranya. Kitabnya tuntunannya juga jelas, saringannya beda. Sembahyang tetap Tuhan semesta alam. Dan wong Islam dasarnya kudu Islam, karena wong Islam kok di negara Republik Indonesia diwajibkan beragama.
diwajibkan menyariatkan agamanya masing-masing supaya kita jelas. Kita umat Islam ya harus tahu kita rukun-rukun Islam. Katanya gini, rukun Islam iki pepeling kok sing gandem. Wonten gangsal werni kang sapisan amaos sahadat kalimah loro nine kaping pindho puniku salat wajib ing limang wanci kaping trinyasung yakat sekawan terus ipun poso ing wulan Ramadan kaping 5 tindak haji anakku wawi rukun Islam sampurna tom pepeling kok Iswan jini angkat kendang jomplang ayo la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Alhamdulillah Sanjine tansati eling wasanjine padane dake ada terus madang wayai sembahyang Rabbi wajib dawuhe pangeran salat cakai agama lima waktu kututan sati jaga nanti istiqomah lan sedo madinah wae sabarna yen subuh muhur lan asar salat sayang tetap maghrib lan isya jangkepe ayo kita salat sunah aja sembrono iku perintah agama keling ana ning omong sedela sesepiri telaga anes resiko ya para besok puas Sallu ala Muhammad. Nah, sekarang tinggal malaikat. Nggih, malaikat. Dewane bedane dewa karo malaikat ki apa ora gitu kan. Nggih. Nak do ngarani, dalang-dalang ki ngarani jare malaikat ki dewa. Ngono malaikat kok rabi. Dewa kok rabi. Loh, karena malaikat ki gak laki gak perempuan. Nggih. Yo laki yo perempuan ngono. Nggih. Karena apa? Yang namanya malaikat itu piranti hidupnya manusia. Itu malaikat. Jadi ondridile menungso. Nggih. Yo ono cara mobil itu ada akinya, ada apa. Lah kok bisa? Iya. Maka iblis turun dari Sidratul Muntaha. Iblis yang menguasai kayangan sifat iblis. Jadi piranti hidup manusia itu juga sebelum ada Adam sudah ada iblis. Oh, nggih. Yang duduki di bumi paling dahulu itu adalah iblis. Nggih. Mungsuh Adam, maka Adam diciptakan kan nggak mau itu, nggak setuju. Protes. Nggih. Iblis biyen. Ngono. Lah maka yang namanya malaikat, maka Sidratul Muntaha itu hanya tinggal 4 malaikat yang jadi raja. Satu-satunya malaikat itu punya bolo mengewu-ewu. Itu ya di indria manusia. Kita kembalikan pada nur malakut itu tadi, sifat Allah. Larinya ke simbolis ya. Ke simbolis. Lah maka Jibril itu adalah yang menjadi lesannya manusia. Ya. Yang menurunkan wahyu. Kalau yang menerangkan tentang cahaya terang itu adalah malaikat. Tapi yang menerangkan cahaya gelap dan kerusakan berarti iblis. Alatnya sama. Alatnya duduknya sama. Sama. Nah terus mangkat Jibril itu pengucap ingsun mula Semar iku duduke ana ing bibir. Oh, tukang pitutur ngeten yo Den, sang pemomong. Nggih. Mula Jibril itu duduknya di lesan berarti ditutuk. Dicai ngkem. Ngono. Tutur kata. Nah, 2 yang namanya Mikail itu duduknya di hidung.
yang babarke pangkrasa, pengambu, perasaan yang halus, bisa membedakan. Itu kalau Mikael Jawa itu adalah Petruk. Mula Petruk kuwi ronge dawa, gagasane dawa, mula bijaksana. Ya tau dadi ratu, ya tau dadi pendhita, ngono. Mula ya pinter, debat karo ratu ya ora iso kalah bijaksanane, karo bangsa pendhita ya ora kalah. Bahasane walaupun iku sang pemomong wong, tapi dia juga bijaksana ngungkuli raja ngono. Wis saged bedake. Iso bedake, mula irunge dawa. Lungguhnya jadi pengambu kita. Yisrael duduknya di mata. Peningal. Apa jenenge? Basor. Duduk di dalam masuk mata saya jadi basiron. Wujudnya penglihatan. Itu juga Yisrael. Nah, maka itu kalau bahasa Jawa itu bago, melombo matane, tengen. Sopo sing iso ngalahke Bagong? Pokil. Jadi Nisrofil duduknya di telinga menjadi sama. Mula nak sholatnya samian kita jadi pengkrungu. Itu adalah Nisrofil. Jibril, Mikael, Nisrofil dan Nisrofil. Itu di dhuwur Sidratul Muntaha, di atas leher, di atas kepala. Ya. Mula kerajaan bolongan songo iku mau ana songo sing 7 manggone ning dhuwur. Iya kan? Jadi itu mewujudkan piranti hidup kita. Lah mula malaikat itu piranti hidupe dewa, ya hidupe jin, ya hidupe menungso. Piranti hidup itu malaikat. Yo mulai yang alus sing alus sampai ke kasaring kasar, semua yang jadi nur dan sifat asma afal kabeh yang terdiri di dalam diri kita itu adalah yang namanya sifat malaikat. Mangka nak baik manungsa iki pengejawantahe malaikat, tapi nak elek pengejawantahe iblis. Kalau dalil Jawa, witing klapa Jawata ing ngarca padha salugune wong wanita pancen nyata kula nate jajah praja ing ayo bejo Surakarta ing ono bartuna witing klapa entuk dening glugu salugune wong wanita wong wani ditata Jawata ing ngarca padha dadi entuk dening lugune pancen nyata kula nate njajah praja njajah negara-negara negarane mata negarane cangkem dikuasani oleh Jibril. Negarane irung dikuasani oleh Sang Mikael. Negarane mata dikuasani oleh Sang Israel. Negarane kuping dikuasani oleh Sang Israfil. Semua ada kerajaan 7 dan 9 ini kerajaan semua. Nak baik itu ya pengejawantahe Gusti Allah apa? Malaikat. Kalau buruk itu pengejawantahe iblis. Maka semua di dalam diri manusia. Jin dan menungso iku mung iblis ya, setan ya. Setan dan malaikat itu perbuatan manusia itu sendiri. Bentuknya perbuatan. Lah iya, pas hasil konas alat diwasupi sudurinas. Yang membisiki dalam hati manusia yang tersembunyi, yang bisiki dalam dada manusia. Dan jin yang terjadi golongan jin dan manusia. Maka semua terletak kita ini juga setan. Kalau bisikan bisa mungkin saja menungso itu lebih cenderung bisikan itu yang kepada kerusakan. Kepada pamrih gitu. Malah golek menangis sendiri. Kula nate njajah praja, kita bisa mengalahkan bolongan songo wae to. Jadi yang namanya sing jajah ki sapa? Sak temene ya awake dhewe. Berarti niku diarani niku gending mau nggih, Pak? Gending itu sebenarnya mengarah ke diri kita sendiri. Solo dalam arti neko-neko dan menyampaikan. Solo itu menyampaikan apa yang di
katakan itu nanti. Kuku sing tumpuk kumulun rak mengantar. Nggih. Sang apa? Angening kita sang apa? Kawengku sagung jajan. Mula wong Semedi ibadah tuh wengku dening jajan. Sapa sing jajah? Ya dirinya sendiri bolongan songo kuwi. Larinya ke mikro ya. Iku bawane wong ora tau semedi, bawane orang tau meditasi, ora tau zikir, mlebu kamar peteng, krasa ngising, nyangkol, rada lerem sithik ana gebyar-gebyar mlayu nusul sing wedok. Ora sekti, kok wis lho. Ora sekti ra PTN. Tak Pak Hardono nindakake sapa Duryudana. Nggih. Nalika Semedang Werdana mangsah Semedi. Ngupati temuruning wahyu nalika semana lungguh ana ing pertapan nggih ngadhep menyang Kemulun ning bawane wong ora tapa akhire mutung sanalika ora sekti mbok wis dinantur wadahing menyan dok 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 biar bubar topone nggih nggih lho sing jajah itu yo panca indra sendiri bolongan songo. Terus diringkes jadi bolongan dadi panca indriya 5 diringkes jadi tri indriya. Tri indriya diringkes jadi asteng indriya. Ya maka sing godhong rencana itu ya dirinya sendiri ini. Maka piranti hidup kita ini dikatakan nafsi-nafsi itu termasuk bangsa awak-awak. Di dalam diri menungso ada yang dari cahaya, bahkan ada yang dari bumi ini. Nah, maka semuanya itu pewujudan kita ini kalau begitu baik berarti kita pengen jawantai malaikat mewahyukan nah tutur katane apik berarti Jibril, pengkerasane pengambune apik berarti Mikael, pandangannya dipandang yang bagus-bagus berarti itu adalah Israel, mendengarkan suara yang bagus-bagus sing swara ora pati apik-apik niku ya kuwi gampange ya setan ngono wae. Tergantung kita leh ngolah. Maka malaikat piranti hidupe menungso, juga piranti hidupe jin, iblis, juga piranti hidupe sang dewa. Itu masing-masing. Dene setan jobo yang wujud dari makhluk menungso atau jin itu tadi. Maka termasuk itu tadi lah. Maka jangan dikatakan dewa dengan malaikat itu beda. Lah kok malaikat itu gak lanang gak wedok, gak iso nang wedok iso nang lanang sih. Nggih. Darane wedok ya wedok, darane lanang ya lanang. Ngono lho. Berarti secara anu Mbah, pada dasarnya manusa gawan pabrik iki golongan songo iki dikuasani iblis, Mbah. Ya tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Tapi manusia itu diciptakan cenderung kepada kerusakan gitu loh. Cenderungannya ning iblis. Iya, kadang-kadang kita melakukan kebaikan. Ngono kok jadi elek-elek wae. Wong memang wong kuwi yo nak tumindak elek iki kabeh kepengin elek dene aku tumindak apik iki tak usahani kepengin apik kok aku dielek-elek. Lho rubah saknalika dadi buta wae ya. Oh nggih. Nggih. Lah dadi buta. Oh berarti teng mriku enten sangkut paute sing ajeng begitu sulitnya pelepasan. Iya. Mergane kecenderungan manusia ke arah iblis itu tadi. Lah iya. Oh nggih, nggih. Nah, monggo iblis dan malaikat tergantung orangnya itu energi semua. Nah, seorang mursyid itu memberi arahan termasuk biat itu larinya untuk membasuh itu ke arah malaikat gitu. Lah untuk memahamkan. Nggih. Jane akeh dadi iblis yo karepmu. Tahu sing ngerti rahasiane? Nggih. Oh, mula wong nang nggon toreko satariyah. Nggih. Kalau memang bener-bener ya nek masalah tukang tenung. Oh, wong satariyah nak tenan-tenan dadi ratune wong ahli santet. Nggih. Oh, hakikate kena nggo apa wae. Lah iya to? Nggih, tergantung arek diarahke teng ndi. Kita mengolah itu kelapa. Sepet jero sepet bathok jero bathok klopo jero klopo lengo. Lengo iki garing kok teles. Mboten genah niku, Mbak. Nak geng rendem opak nanti panase kok kemriyak ya. Nggih, kok kemriyak. Tergantung nah jadi lengo ge ngolah apa, tergantung. Niku namung alat. Namung alat. Jadi kita ini dibahasi piranti yang namanya energi. Energi yang tertinggi adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Gelombang energi yang tertinggi dari gelombang alfa. Dari kekosongan bagaimana kita bisa sampai kepada frekuensi yang sampai alam kekosongan itu nanti. Alam omega. Tergantung orangnya. Maka ada ilmu putih dan ilmu hitam tergantung orangnya. Orang ahli toreko kalau memang tahu rahasia
eneng ngono. Mbok yo kowe iki metuki malaikate tikus kandhani kat sing jaga tikus. Kae iki yo tandurane menungso. Aja mbok pangan ngono. Nek pancen lho. Kowe ya ape? Nggih. Kadang yo malah merintah tikus ngono. Nggih. Malah malaikat itu adalah piranti hidup manusia digambarkan. Narada cahaya yang terang ora mewujudkan gambaran bentuk manusia itu rak diwayangke. Nggih, simbolis semua. Jadi gambare nek ning wong nek rung kono kae tenan ki apa ya ana ta ya? Mboten enten nggih. Kuwi gambare gumpalan hati to ya. Nggih. Kok Narada ki nyenggak manggone ngendi? Iki lho dilengkeh. Di lubuk hati yang dalam. Mula kayangane Suralaya, Surawani, Layapati sing bisa ditemoni oleh Narada, orang yang bener-bener sing wani mati. Nggih. Ora wani mati ya gak bakal. Ngono lho. Nggih. Mula Suralaya, Sura ki wani, Laya ki pati. Wong sing bener-bener wani mateni budi akal pikirane sing jahat. Nggih, sing ala. Nggih. Dadi ngarahke akal budi pikirannya ke arah sing positif. Ke yang positif. Matur sembah nuwun, itu pertanyaan terakhir, Mbah. Ya. Ada tambahan dari jenengan? Nah, maka dari itu tentang keterangan-keterangan tentang ini kan harus kita bisa menyikapi. Bisa menyikapi yang benar. Jadi sebenarnya dalil-dalil Jawa itu luwih hebat. Luwih hebat. Nah, sebab apa? Luwih hebatnya itu mengarah pada itu tadi ilmu dadine kanthi laku. Terus ada pituduh. Kalau ada kata lain yang seharusnya orang itu harus kita bisa mengisap kekuatan makhluk cahaya. Makhluk cahaya nggak tidur, kita ngurangi tidur. Makhluk cahaya nggak makan, kita ngurangi makan dan sebagainya. Itu kalau dibawakan kan apa kayak? Nah kalau didalangke apa Ardono kayak aja terus kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanan ning sinedo ngotetulak sandang kelawan pangan iku baganipun wong melek sabaran narima candrane kaya caping gunung rapas jane lah caping gunung ya tak bawanane ya yu ditutupan 5 waktu salat ing wang luhur subuh luhur asar lan maghrib iku aja kongsi kanton awet bakal den preksa kang prayoga ditindakno kanthi kusuk najan abot sawetara bakal selamat kulawarga ayo padha salat Yang ku
Sapodo kendange miring.
Terima kasih matur sembah nuwun dumateng sedaya bapak-bapak ibu-ibu. Mugi-mugi mawon bisa bermanfaat. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan dalam proses pelepasan belenggu hawa nafsu. Tukaran kalau iblis moga-moga dikai kekuatan. Kula jenengan sedaya tetap dalam kuasane utawa tetap dalam jalane malaikat. Amin Allahumma. Kepada seluruh pemirsa channel Martabat 7 Satoriah Grobogan, terima kasih juga semuanya. Jika ada manfaat monggo sareng-sareng, jika ada kesalahan ini semua karena keterbatasan kita jadi manusia. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita ngakhiri dengan doa secara mewakili tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah ya wahdahu. Allahu Allah syarikalahu. Allahu hu Allah ghafurur anna ya walahu Muhammad sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana kita nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.